Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga bagi Bapak yang kami hormati, yaitu Bapak Ahmad Hamim sebagai guru pembimbing PBL dan guru mata kuliah, yaitu penghantar proyek perangkat lunak. Di sini kami akan mempresentasikan hasil perkembangan atau hasil dari perancangan PBL kami, yaitu kami akan membuat suatu aplikasi pembayaran UKT berbasis website. Capaian proyek PBL kami pada aplikasi pembayaran UKT berbasis website yaitu flowchart, wireframe, poster. Histori pengerjaan kami yaitu pada tanggal 3 bulan September 2024, kegiatan kami yaitu perencanaan proyek dan hasilnya itu perencanaan proyek. Yang kedua, pada tanggal 29 September 2024, kegiatannya memulai perancangan website dan hasil yang telah kami di dalam diskusi kami yaitu menghasilkan tampilan website, fitur, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pada tanggal 8 bulan Oktober 2024, kegiatan kami memulai pembuatan database dan hasilnya pembuatan database. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kuliah tunggal atau UKT secara online merupakan proses yang memudahkan mahasiswa untuk membayar biaya kuliah tanpa harus datang langsung ke kampus atau bank. Sistem pembayaran ini biasanya terintegrasi dengan platform daring milik universitas atau bekerja sama dengan layanan perbankan dan payment gateway yang mendukung transaksi elektronik. Tohari SSTMT sebagai manajer proyek dengan NIM 3312411074 dengan nama Maisri Rezeki Panjaitan sebagai koordinator atau ketua, dengan NIM 3312411083 dengan nama Adrian sebagai anggota front end, dengan NIM 3312411061 Jenny Luvisnaga sebagai anggota debugger, dengan NIM 3312411082 dengan nama Sakira Ananda Putri sebagai anggota backend, dengan NIM 3312411078 dengan nama Rocky Alfariki sebagai anggota UI UX Design. Kelas saya akan menjelaskan bagian flowchart pembayaran UKT dalam program kami. Yang pertama ada flow dan pembayaran. Bagian sistem adanya start yang berguna untuk memulai sebuah kegiatan. Setelah itu sistem akan mengirim link nomor virtual account kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menerima link nomor virtual account dan membuka link dan mencari namanya sendiri. Setelah itu mahasiswa akan diarahkan untuk menyimpan nomor virtual account atas namanya sendiri dan disuruh menyiapkan nomor virtual account dan KTM. Setelah dapat nomor virtual atau KTM, akan diserahkan bagian pembayaran, dan bagian pembayaran akan menginput nomor virtual account dan melakukan pencarian data. Kemudian, data pembayaran berhasil dibuat. Setelah data pembayaran berhasil dibuat, mahasiswa akan menyerahkan uang kepada pembayaran, dan bagian pembayaran akan menerima uang. Setelah itu, bagian pembayaran akan menginput data pembayaran. Jika berhasil, akan ada bukti pembayaran. Jika tidak, dia akan menginput kembali bagian penginput data pembayaran. Seterusnya sampai berhasil. Setelah itu, mahasiswa akan dapat bukti pembayaran, dan bukti pembayaran akan sampai ke sistem, dan sistem akan membuat pembayaran lunas ataupun selesai. Teman-teman, saya akan menjelaskan ERD pembayaran UKT. Dalam ERD ada entitas, mahasiswa, bayar, UKT. Dan bagian setiap entitas adanya atribut. Seperti entitas mahasiswa ada atribut ID mahasiswa, nama, NIM, prodi, dan jurusan. Dan sebagai primary key dalam ERD entitas tersebut adanya ID mahasiswa. Setelah itu, mahasiswa bayar UKT. Dalam UKT juga ada atribut, yaitu atributnya ID UKT, tahun akademik, dan jumlah UKT. Dan bagian primary key-nya yaitu ID UKT. Bagian bayar adanya bank. Bank itu sebagai relasi.
yang memiliki atribut jumlah pembayaran, metode pembayaran, dan tanggal pembayaran. Sebagai primary key-nya yaitu bagian jumlah pembayaran. Bagian bayar akan lanjut ke bagian bank, yang bank bertugas sebagai relasi. Relasi tersebut memiliki atribut jumlah pembayaran, dan tanggal pembayaran. Dan jumlah pembayaran akan melanjut sebagai metode pembayaran. Yang dimana ERD jika dijalankan, mahasiswa bayar UKT. Dalam bayar itu adanya bank. Setelah bank akan melanjutkan jumlah dan memasukkan tanggal pembayaran dan jumlah pembayaran dan metode pembayaran. Login untuk mahasiswa. Pada halaman ini, para mahasiswa harus login agar dapat memasukkan akun masing-masing untuk melakukan pembayaran UKT secara online. Selanjutnya, login untuk admin atau bagian keuangan. Pada halaman ini diperuntukkan untuk bagian keuangan atau admin agar bisa mengecek dan mengatur transaksi yang sudah dibayarkan dan belum dibayar. Selanjutnya, halaman beranda. Pada halaman beranda ini dapat dilihat terdapat menu untuk melakukan pembayaran, pengecekan riwayat transaksi pembayaran, dan tagihan untuk pembayaran UKT secara online. Di beranda juga terdapat poster tentang pembayaran UKT secara online. Selanjutnya, menu pembayaran. Pada halaman ini, para mahasiswa dapat melakukan pembayaran UKT secara online dengan memasukkan jumlah UKT yang ingin dibayarkan beserta metode pembayaran yang ingin digunakan oleh para mahasiswa. Selanjutnya, tabel halaman pembayaran. Pada halaman ini, para mahasiswa dapat melihat berapakah jumlah tagihan UKT yang harus dibayarkan, dan para mahasiswa dapat mencetak hasil pembayaran UKT sebagai bukti bahwa mereka sudah membayar tagihan UKT. Selanjutnya, riwayat pembayaran UKT. Pada halaman ini, para mahasiswa dapat melihat riwayat pembayaran UKT secara lengkap dari awal hingga pembayaran saat ini. Kontribusi anggota yaitu sebagai saya ketua Maisri Rezeki Panjaitan dengan NIM 3312411074, yaitu laporan, poster, dan flowchart. Yang kedua, Elbrian dengan NIM 3312411083, yaitu telah berkontribusi membuat laporan, desain website, dan flowchart. Yang ketiga, Denny Luffy Sinaga dengan NIM 3312411061 dengan kontribusi laporan, database, desain website, flowchart, dan desain ERD. Yang keempat yaitu Sakila Ananda Putri dengan NIM 3312411082 dengan kontribusi laporan dan database. Yang terakhir yaitu Rocky Alfaridki yang dengan NIM 3312411078 dengan kontribusi laporan PPT, desain website, dan flowchart. Yang terakhir, rencana penyelesaian proyek kami yaitu 1. Pengerjaan PPT dan laporan tahap akhir. Yang kedua, semua anggota kelompok lebih melakukan tugasnya hingga proyek selesai sesuai dengan peran masing-masing anggota. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.